Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait baris dan deret aritmatika dan geometri. Langsung saja, perkenalkan, ini anggota dari kelompok 1, ada Aisyah Safitri, Dwi Anggun Lestari, Husnul Hidayah, Syahlaili Hamda, dan Widya Ayuningsih. Kita langsung saja masuk ke penyampaian materi pertama. Let's check this out. Tahukah kamu, pola angka dalam matematika memiliki rahasia? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menemukan rumus barisan aritmatika dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Nah, sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Nah, setelah memahami konsep barisan aritmatika, sekarang saatnya kita mempelajari cara menentukan rumusnya. Yuk kita belajar menemukan rumusnya. Kali ini kita akan menggunakan persegi panjang sebagai visual untuk mempermudah pemahaman. Kita mulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu satu persegi panjang. Persegi panjang ini kita sebut sebagai A, yang merupakan nilai awal atau suku pertama dalam barisan kita. Sekarang, untuk membentuk suku kedua dalam barisan, kita tambahkan satu persegi panjang lagi yang kita sebut sebagai D. Persegi panjang ini melambangkan beda antar suku, yaitu jarak tetap antara satu angka ke angka berikutnya. Jadi, suku kedua dapat kita tuliskan sebagai A ditambah D. Kita lanjutkan ke suku ketiga. Tambahkan lagi satu persegi panjang dengan nilai D ke barisan sebelumnya. Total jumlah persegi panjang sekarang adalah A ditambah D ditambah D, atau bisa disederhanakan menjadi A ditambah 2D. Untuk suku keempat, kita tambahkan lagi satu persegi panjang dengan nilai D. Sekarang jumlah total persegi panjang adalah A ditambah D ditambah D ditambah D, atau bisa ditulis A ditambah 3D. Jika kita perhatikan polanya, setiap suku dapat dituliskan sebagai UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali D, di mana A adalah persegi panjang pertama, D adalah beda atau jumlah persegi panjang yang ditambahkan di setiap langkah. Rumus ini berlaku untuk semua suku dalam barisan aritmatika. Nah, tadi kita sudah mencoba kalau beda atau D kita tetapkan 1. Nah, bagaimana kalau beda atau D kita tetapkan 2? Apakah langkahnya masih sama? Sebenarnya, langkahnya masih sama. Kita cukup menambahkan persegi panjang baru di setiap suku. Tapi bedanya, kali ini ada 2 persegi panjang yang ditambahkan untuk tiap langkah. Jadi, suku kedua menjadi A ditambah D, yang dimana D sama dengan 2, sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3 persegi panjang. Untuk suku ketiga, kita tambahkan lagi 2 persegi panjang baru. Totalnya sekarang menjadi 2 ditambah D ditambah D, atau disederhanakan menjadi A ditambah 2D. Atau kita bisa menulisnya 1 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 5 persegi panjang. Jadi pola bertambahnya tetap, tapi jumlah persegi panjang yang kita tambahkan selalu 2. Selanjutnya, suku keempat. Langkahnya masih sama. Kita tambahkan
2 persegi panjang lagi. Sekarang totalnya menjadi A ditambah D ditambah D ditambah D. Atau kita bisa sederhanakan menjadi A ditambah 3D, di mana D sama dengan 2. Jadi, pada suku keempat ini, total persegi panjangnya ialah 1 ditambah 3 dikali 2, yaitu 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, setiap kali suku bertambah, kita cukup tambahkan 2 persegi panjang lagi. Nah, kalau diperhatikan, pola ini tetap bisa dirumuskan. Jumlah total persegi panjang untuk suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali D, di mana D sama dengan 2. Artinya, setiap kali kita maju ke suku berikutnya, cukup tambahkan 2 persegi panjang. Nah, setelah melalui percobaan visual menggunakan persegi panjang, kita telah menemukan rumus barisan aritmatika. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa rumus suku ke N dalam barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali D, di mana A adalah suku pertama, N adalah nomor suku, dan D adalah beda atau selisih antar suku. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana rumus deret aritmatika berasal? Dalam video ini, kita akan membuktikannya dengan cara visual menggunakan segitiga. Yuk kita mulai. Bayangkan sebuah deret aritmatika, misalnya 2, 4, 6, 8, dan 10. Deret ini memiliki suku pertama yaitu 2 dan suku terakhir yaitu 10. Dan beda antar sukunya adalah 2. Sekarang kita akan mengatur bilangan ini seperti tiang-tiang dengan tinggi yang sesuai nilainya. Suku pertama menjadi tiang pertama, suku kedua menjadi tiang kedua, dan seterusnya. Tiang-tiang ini ketika kita susun dan kita bentuk akan membentuk pola segitiga. Untuk mempermudah kita dalam menghitung, kita akan membuat salinan identik dari susunan tiang-tiang ini, tetapi dibalik secara horizontal. Kemudian letakkan salinan ini di atas sudut asli sehingga membentuk segitiga penuh. Nah, dapat kita lihat sekarang kita sudah memiliki segitiga penuh. Tinggi segitiga adalah jumlah dari suku pertama dan suku terakhir yaitu A plus L, dan alasnya adalah jumlah total suku yaitu N. Berdasarkan hasil duplikat dan dihorizontalkan, ternyata segitiga ini merupakan setengah dari persegi. Kita tahu bahwasanya persegi memiliki panjang dan juga lebar. Maka ternyata persegi panjang ini merupakan 2 kali dari segitiga. Kita tahu bahwasanya tadi segitiga itu memiliki luasnya yaitu setengah alas kali tinggi. Jika kita bercermin pada, kita simbolkan bahwasanya alas itu N dan tinggi itu merupakan A ditambah L, maka terciptalah sebuah rumus deret aritmatika dari segitiga, yaitu setengah dikali N dikali A plus L, sehingga pada akhirnya terciptalah sebuah rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah L. Jadi dengan membayangkan deret aritmatika sebagai bentuk segitiga, kita dapat membuktikan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah L. Cara ini tidak hanya membuat kita memahami logika di balik rumus, tetapi juga membantu kita untuk lebih mudah dalam mengingatnya. Semoga penjelasan ini membantu rekan-rekan dalam memahami konsep deret aritmatika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, tadi rekan-rekan saya sudah menjelaskan terkait baris dan deret aritmatika. Sekarang saya, Syahla Hamda, akan melanjutkan pembahasan terkait baris geometri.
Seperti yang kita ketahui, barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio yang tetap antara setiap dua suku yang berurutan. Nah, kita tahu sendiri bahwa secara umum rumus baris geometri ialah untuk suku ke N itu nilainya sama dengan A. A ini ialah nilai pertama atau nilai awal, kemudian dikalikan dengan R yang dipangkatkan dengan N kurang 1. Apakah R ini? R adalah rasio dari setiap suku dan N ini ialah suku yang hendak kita cari nilainya. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa rumus ini benar? Kita mulai dengan definisi. Kita tahu sendiri bahwa definisi baris aritmatika ini dimulai dari suku pertama. Jadi suku pertamanya bernilai A dan suku keduanya ialah A dikali R. Jadi suku pertama dan suku kedua memiliki rasio yakni R. Kemudian untuk menuju ke suku ketiga, otomatis suku pertama yang sudah dikalikan dengan R dikalikan lagi dengan R. Begitupun dengan suku keempat dan seterusnya, sehingga kita menemukan hubungan antar suku bernilai U ditambah UN ditambah 1 sama dengan UN atau suku ke N dikali R untuk N lebih dari 1. Lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kemudian kita amati pada baris geometri pada persegi panjang dengan panjang bertingkat. Misalkan nilai A sama dengan 2, jadi nilai suku pertama itu sama dengan 2, dengan R atau rasio sama dengan 3. Nah, untuk persegi panjang dengan panjang 2, itu suku pertamanya bernilai 2. Untuk suku keduanya, maka 2 dikali 3, karena dia memiliki rasio 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk suku ketiga atau U3, nilai rasio tadi, nilai 3 tadi kita pangkatkan menjadi 2. 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. 2 dikali 3, 2 dikali 9 sama dengan 18. Kemudian untuk suku keempat, nilai 3 tadi kita pangkatkan dengan 3. 3 dikali 3, 9 dikali 3 sama dengan 27. 2 dikali 27 sama dengan 54. Sehingga barisan geometri berlaku pada persegi panjang dengan panjang bertingkat. Kemudian begini realisasi dari perhitungan yang barusan saya berikan pada halaman sebelumnya. Ya, yang ini adalah bentuk matematisnya dan ini bentuk nyatanya realisasinya dalam geometri. Kemudian berikut adalah salah satu contoh konkret. Jika dalam investasi nilai awal atau A investasi itu adalah sebuah dana yang diinvestasikan di awal periode. Kemudian untuk U2, U3, dan U seterusnya ialah nilai yang akan didapat dari seorang investor setelah dia melakukan investasi. Jadi, investasi ini menggunakan prinsip dari baris geometri. Karena apa? Karena ketika kita melakukan investasi, maka akan ada pertumbuhan dari dana yang sudah kita investasikan, yakni bisa disebutkan bahwa dana tersebut akan dikalikan dengan R, rasio tertentu sesuai dengan tempat kita menginvestasikan dana kita. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian materi saya. Saya lanjutkan ke presentator berikutnya. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuktikan rumus deret geometri dengan cara yang lebih visual, yaitu memisalkannya dengan kubus. Nah, sekarang bayangkan kita memiliki kubus dengan volume A. Ini adalah kubus pertama dalam deret geometri kita. Deret geometri adalah barisan angka yang memiliki setiap sukunya didapatkan dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan sebuah rasio tetap yang kita sebut sebagai R. Sekarang mari kita lihat kubus kedua. Kubus ini lebih besar dari kubus pertama dan volumenya adalah A kali R. Ini
didapat dengan mengalihkan volume kubus pertama dengan rasio R. Jika kita teruskan, kita akan memiliki kubus ketiga dengan volume A kali R pangkat 2 dan kubus keempat dengan volume A kali R pangkat 3 dan seterusnya. Kita ingin menemukan jumlah dari deret ini, yaitu jumlah volume dari N kubus pertama. Persamaan jumlah dari deret geometri ini adalah Sn sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Namun, untuk mendapatkan rumus jumlahnya, kita akan menggunakan teknik khusus. Langkah pertama adalah mengalihkan seluruh deret dengan rasio R. Sehingga kita mendapatkan R kali Sn sama dengan AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3. Perhatikan bahwa deret yang baru kita buat memiliki bentuk yang hampir sama, kecuali suku pertama A yang hilang dan suku terakhir yang menjadi AR pangkat N. Langkah kedua, kita kurangi kedua deret ini. Lihat, kubus-kubus yang ukurannya sama saling membatalkan satu sama lain. Hanya saja tersisa kubus pertama A dari deret pertama dan kubus terbesar negatif AR pangkat N dari deret kedua. Kita faktorkan kedua sisi dan akhirnya mendapatkan rumus untuk deret geometri. Dengan visual sederhana ini, kita telah membuktikan rumus deret geometri. Coba gunakan metode ini untuk pola deret lainnya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana matematika hadir dalam kehidupan sehari-hari? Barisan dan deret misalnya, ternyata tidak hanya soal angka, tetapi juga membantu kita memahami pola di sekitar kita. Yuk kita telusuri aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Rafa mendapat tugas dari sekolah untuk menanam bunga matahari. Tugas ini harus diselesaikan dan dilaporkan pada minggu ke-10. Rafa mencatat tinggi tanaman setiap minggu. Pada minggu ke-1, tinggi bunga mataharinya mencapai 4 cm. Minggu kedua menjadi 7 cm. Dan di minggu ketiga, bunga matahari mencapai 10 cm. Rafa mulai penasaran, berapa ya tinggi bunga matahariku di minggu ke-10 nanti? Setelah diperhatikan, tinggi bunga matahari Rafa setiap minggu bertambah secara teratur, yaitu 3 cm setiap minggunya. Ini disebut barisan aritmatika, di mana setiap suku memiliki selisih tetap atau beda B. Dari data Rafa, kita tahu bahwa A atau suku pertama sama dengan 4 cm, dan B atau beda sama dengan 3 cm. Dengan menggunakan rumus barisan aritmatika untuk suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, Rafa bisa menghitung tinggi bunga matahari pada minggu ke-10. Untuk minggu ke-10, masukkan nilai A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan N sama dengan 10 ke dalam rumus. Didapat hasilnya yaitu 31 cm. Jadi, tinggi bunga matahari Rafa pada minggu ke-10 adalah 31 cm. Dengan bantuan barisan aritmatika, Rafa bisa menghitung tinggi bunga mataharinya tanpa perlu menunggu hingga minggu ke-10. Deret aritmatika sering kita temui saat menghitung sesuatu yang bertambah secara teratur.
Nah, kali ini kita akan mengikuti cerita Hasna, seorang anak yang sedang menghitung tabungannya selama 1 bulan. Yuk kita simak. Hasna memiliki kebiasaan baik, yaitu menabung setiap hari. Di hari pertama, ia menabung sebesar Rp2.000. Di hari kedua, ia menabung Rp3.000. Dan di hari ketiga, ia menabung Rp4.000. Hasna menyadari bahwa jumlah tabungannya bertambah Rp1.000 setiap hari. Sekarang ia ingin tahu berapa total uang yang berhasil ia tabung selama 1 bulan penuh. Tabungan Hasna setiap hari membentuk deret aritmatika dengan suku pertamanya 2.000 dan bedanya 1.000. Jumlah total tabungan selama 30 hari atau 1 bulan dapat dihitung dengan rumus deret aritmatika, yaitu SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Karena Hasna menabung selama 30 hari, maka N-nya sama dengan 30. Untuk menghitung suku terakhir atau UN, kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Didapat hasilnya yaitu 31.000. Nah, sekarang masukkan nilai A 2.000, nilai UN 31.000 dan nilai N sama dengan 30 ke dalam rumusan deret aritmatika. Didapat S30 sama dengan 30/2 dikali 2.000 ditambah 31.000. Didapat hasil S30 adalah 495.000. Jadi, total uang tabungan Hasna selama 1 bulan adalah 495.000. Dengan memahami konsep deret aritmatika, Hasna bisa dengan mudah menghitung jumlah total tabungannya tanpa harus menjumlahkan satu persatu. Konsep barisan geometri sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat suatu berkembang dengan cepat. Kali ini, kita akan mengikuti cerita Pak Beni yang sedang mengembangkan usaha rotinya di Indonesia. Pak Beni memiliki usaha roti yang berkembang pesat. Di tahun pertama, ia membuka 2 cabang. Di tahun kedua, dia membuka 4 cabang, dan di tahun ketiga, usahanya semakin maju dan ia membuka 8 cabang. Pak Beni menyadari bahwa jumlah cabang yang ia buka setiap tahun berlipat ganda. Sekarang, ia ingin tahu berapa banyak cabang yang akan dibuka di tahun ke-7. Jumlah cabang yang dibuka setiap tahun oleh Pak Beni membentuk barisan geometri, di mana suku pertamanya sama dengan 2 cabang, rasionya yaitu 2 karena jumlah cabang berlipat ganda setiap tahun. Untuk menghitung banyaknya cabang yang dibuka pada tahun ke-7, kita gunakan rumus suku ke N dari barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Untuk menghitung jumlah cabang yang dibuka pada tahun ke-7, masukkan A sama dengan 2, R sama dengan 2, dan N sama dengan 7 ke dalam rumus. Nah, didapat hasilnya yaitu 128. Jadi, Pak Beni akan membuka 128 cabang pada tahun ke-7. Dengan memahami konsep barisan geometri, Pak Beni bisa merencanakan ekspansi usahanya dengan lebih mudah dan efisien. Deret geometri sering digunakan untuk menghitung total sesuatu yang berkembang dengan pola berlipat ganda. Nah, kali ini kita akan menghitung total cabang roti yang Pak Beni buka selama 7 tahun. Yuk kita cari tahu bagaimana deret geometri membantunya. Jumlah total cabang yang dibuka oleh Pak Beni dari tahun pertama hingga tahun ke-7 membentuk deret geometri. Dengan diketahui bahwa suku pertamanya sama dengan 2, rasionya sama dengan 2, dan banyaknya tahun sama dengan 7. Jumlah total suku-suku deret geometri dapat dihitung dengan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Masukkan nilai A sama dengan 2, R sama dengan 2, dan N sama dengan 7 ke dalam rumus. Sehingga didapat hasil akhirnya yaitu 254. Jadi, total cabang yang telah dibuka Pak Beni selama 7 tahun adalah 254. Dengan memahami konsep deret geometri, Pak Beni bisa menghitung total cabang yang telah ia buka dengan mudah. Nah, kita telah memahami bagaimana rumusan barisan dan deret aritmatika serta geometri ditemukan.
lalu mengaplikasikannya dalam berbagai permasalahan kehidupan. Dari sini kita belajar bahwa matematika, khususnya barisan dan deret, adalah alat yang sangat berguna untuk memecahkan masalah nyata. Jadi, teruslah belajar, eksplorasi, dan temukan pola-pola menarik di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.